Iya, pemirsa dan juga Iqbal, tentu kita sampaikan duka mendalam untuk korban dan kita doakan proses evakuasi berjalan dengan lancar karena masih ada 12 pendaki ya yang masih ada di atas ya. Dicari, sementara itu memang sudah ada 3 jenazah yang dibawa ke sampai dengan untuk proses identifikasi, namun masih ada 8, Eva. Masih ada di atas? 8 di atas jenazah yang terkendala karena kemarin ada cuaca buruk, kemudian medan yang sulit, jadi sehingga masih ada 8 dan hari ini kita harapkan semoga cuaca bisa bagus sehingga ke-8 jenazah tersebut bisa dibawa turun dan bisa segera diidentifikasi sehingga bisa dibawa kembali kepada keluarganya. Betul, kita doakan ya Iqbal, sebagai seorang pendaki mungkin kita bisa tanya juga ya kepada Iqbal. Iqbal, kalau Marapi yang saya baca, PVMBG menyatakan sebetulnya kan ini termasuk zona yang tidak aman begitu ya sejak tahun 2011. Betul, dinyatakan 2011 waspada, waspada ya. statusnya. Meskipun statusnya kemudian disampaikan aktivitas kegempaannya menurun sejak Januari 2023. Sejak Januari menurun, tapi kalau status waspada itu sih sebaiknya himbauannya agar tidak diadakan pendakian. Sebetulnya seperti itu ya, seharusnya idealnya yang paling aman itu memang tidak ada pendakian. Namun karena memang kemarin sudah dibuka lagi oleh pemerintah daerah beberapa bulan sebelumnya, dibolehkan untuk mendaki asal ini tidak mendekati radius 3 km dari kawah. Tapi itu pun sebenarnya masih dalam kewaspadaan, Eva. Lebih baik sih sebenarnya menghindari ya. Masalahnya ini kalau kita melihat biasanya sebelum akhir tahun itu banyak pendaki yang memang istilahnya tuh mengejar waktu karena biasanya akhir Desember itu ditutup sampai dengan bulan Maret. Karena cuaca ya? Karena cuaca, untuk pemeliharaan gunung juga, karena kan statusnya cagar alam. Nah, jadi mungkin banyak pendaki yang ya sudah sebelum akhir Desember kita harus naik gunung. Nah, itu yang harus diwaspadai ya. Dan ini sedikit gambaran, Eva, kita hadirkan ke pemirsa ya. Ini adalah Gunung Marapi di Sumatera Barat. Kalau dari karakternya sih dibandingkan dengan gunung-gunung yang lain memang di puncaknya itu sedikit terbuka. Jadi pada saat ada hujan abu vulkanik itu tidak ada yang menghalangi. Jadi langsung kena kepada pendaki yang berada di situ seperti itu. Jadi yang menyebabkan juga berbahaya ya Iqbal dan juga pemirsa. Jadi bisa dibayangkan sulitnya proses evakuasi. Nah, sebelumnya tim SAR gabungan sebenarnya sudah mengevakuasi 6 pendaki terdampak erupsi Gunung Marapi ke Rumah Sakit Daerah Padang Panjang, Sumatera Barat. Kini tim SAR masih berupaya untuk mengevakuasi puluhan pendaki lainnya. Data sementara menyebutkan ada 35 orang yang terdaftar untuk mendaki Gunung Marapi di Kabupaten Agam Sumbar. Pada Senin dini hari, pukul 3 waktu Indonesia Barat, tim SAR mengevakuasi 6 pendaki yang kondisinya mengalami luka bakar akibat material vulkanik Gunung Marapi. Tim BPBD Kabupaten Agam bersama dengan BPBD Kabupaten Tanah Datar terus berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya untuk memonitor perkembangan proses evakuasi, termasuk melakukan tindakan cepat apabila kembali terjadi erupsi susulan. Petugas juga menghimbau warga untuk terus memakai masker akibat abu vulkanik dan melarang adanya aktivitas dalam radius 3 km dari kawah utama. Sebelumnya pada Minggu sore, Gunung Marapi erupsi dengan ketinggian kolom letusan diperkirakan mencapai 3.000 meter, serta mengeluarkan suara gemuruh dan abu vulkanik hingga mengakibatkan kepanikan warga. Sekarang ini jam 3, kurang dari jam 3, jam 2 tadi ditemukan itu. Nah, itu atas nama Irfan sama Lexi. Itu ditemukan tadi di dekat pos 1 baru ditemukan, terus sama yang terakhir yang atas nama kita dan Bima sudah dibawa ke rumah sakit RSUD Padang Panjang. Kondisi rata-rata bagaimana? Untuk kondisi mereka luka bakar semua dan terus luka benturan 1 dan luka bakar yang lebih banyak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.